Ya, selamat pagi anak sekolah minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Berharap Pak Guru melihat anak-anak sekolah minggu tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Karena itu, semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Iya, tahu nggak anak sekolah minggu, Yesus hadir di rumah anak sekolah minggu bikin apa? Iya, karena Tuhan Yesus mau memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak sekolah minggu. Karena itu, di pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu harus tetap beribadah dan tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Datang ke ungkapan syukur kita dalam bentuk doa, semua lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, segala puji dan syukur dan terima kasih yang kami panjatkan di hadirat-Mu, karena Tuhan Yesus masih menyertai anak-anak sekolah minggumu, sehingga di pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini, agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Berkatilah guru-guru sekolah minggumu, baik Pak Guru Tian dan Ibu Guru Mei akan memimpin ibadah di pagi hari ini, agar Bapak Ibu Guru kami boleh menyampaikan lagu-lagu dan ceritamu dengan baik ke anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan Yesus. Inilah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Tentunya sudah siap ya. Nah, silahkan masing-masing membuka Alkitab. Kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga." Esokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu.
Apakah kalian masih ingat cerita tentang 2 minggu lalu? Iya, betul sekali. Ceritanya tentang Yakub yang akhirnya melarikan diri oleh karena ia telah menipu ayahnya. Ia telah mengambil hak kesulungan dari kakaknya Esau. Nah, pada saat itu karena Yakub sudah mau dikejar oleh Esau dan dia juga takut dan merasa bersalah, akhirnya dia harus meninggalkan kampung halamannya. Dia harus meninggalkan kampung halamannya dan dia harus meninggalkan rumahnya, di mana selama ini rumahnya adalah tempat yang sangat-sangat nyaman dengan segala sesuatu yang ia perlukan ada tersedia. Tapi dia harus pergi dari tempat itu oleh karena konsekuensi yang harus dia tanggung sebab ia telah berbuat dosa, yaitu menipu ayahnya sendiri. Lalu dia melihat rumahnya dan sayang sekali dia harus berangkat, dia harus berbalik dan harus berangkat ke suatu tempat yang bernama Haran. Dia membawa bekal, tapi apakah bekal itu akan cukup? Ketika ia sampai di Haran, sepertinya tidak akan cukup. Lalu tetapi ia tetap berjalan, dia terus berjalan, dan karena hari sudah mulai malam, akhirnya ia tinggal di suatu tempat yang bernama Luz. Tempat itu, ia pun akhirnya mengantuk dan ia ingin tidur. Lalu dia mengambil sebuah batu dan menjadikan batu itu sebagai alasnya untuk tidur, sebagai alas kepalanya. Nah, lalu ketika dia tidur dengan nyenyak, akhirnya ia bermimpi. Dia bermimpi ada sebuah tangga yang sangat tinggi sampai ke langit. Nah, di tangga itu malaikat-malaikat Tuhan naik turun ya, melewati tangga itu. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, ayahmu. Aku akan menyertai dan memberkati engkau." Nah, firman Tuhan seperti itu. Lalu Yakub pun terkaget. Dia kaget dan lalu firman Tuhan kembali berbicara kepada dia. Tuhan kembali berbicara kepada dia, katanya, "Aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan tanah ini sebagai milikmu, milik anakmu, milik cucumu. Dan engkau akan kubuat sangat banyak. Keturunanmu akan sangat banyak seperti pasir di laut." Apakah anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja bisa menghitung pasir di laut? Tentunya tidak bisa ya, karena sangat banyak. Tapi itulah janji Tuhan. Jadi sekalipun Yakub melakukan dosa, dia harus menanggung konsekuensinya, yaitu dia harus pergi dari rumahnya. Tapi kasih Tuhan tidak pernah lepas dari Yakub. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa yang harus dia tanggung ya. Nah, lalu Tuhan kembali berkata kepada Yakub, "Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati anak cucumu, dan oleh karena engkau dan keturunanmu semua bangsa akan diberkati." Ya, Tuhan berkata seperti itu. Sungguh Tuhan sangat murah hati ya. Nah, lalu Yakub pun terbangun. Dia sangat bersuka cita karena dia menyadari, di sini ada Tuhan ya, di sini ada Tuhan. Dia berkata seperti itu. Disinilah dia mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, lalu dia menamai tempat itu Betel ya. Dia mengambil batu yang tadinya ia gunakan untuk alas kepalanya, dia menegakkannya dan menaruh minyak di atasnya ya. Lalu dia menamakan tempat itu Betel. Betel berarti rumah Tuhan ya. Nah, tidak hanya sampai di situ, Yakub pun lalu berjanji kepada Tuhan ya, kalau saya akan kembali lagi ke tempat ini, dan batu ini saya akan mengganti batu ini menjadi rumah Tuhan ya. Saya akan membuat rumah Tuhan dan saya hanya akan menyembah Tuhan Allah saja. Saya hanya akan mendengarkan dan mengikuti Tuhan Allah saja. Dan saya akan memberikan persembahan juga kepada Tuhan ya, sebagai ganti bahwa Tuhan telah memberkati saya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Nah, lalu kita mengetahui bahwa Yakub yang dulunya adalah seorang penipu yang menipu ayahnya, lalu kini telah menjadi seseorang yang takut akan Tuhan ya. Ia teguh dalam imannya ya, ia teguh berpegang pada firman Tuhan ya. Dia mulai percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, itulah anak sekolah minggu. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus teguh ya. Kita jangan kecewa, kita jangan khawatir akan banyak hal. Kita jangan ketika kita menghadapi masalah ya, ulangan kita jelek atau misalnya kita bertengkar dengan teman kita atau banyak lagi masalah, kita jangan menyerah ya. Kita harus tetap berpegang teguh karena Tuhan adalah Tuhan yang murah hati dan Ia menepati janjinya ya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Judul cerita kita, hidup dalam keteguhan iman, yang terambil dari Kejadian 28 ayat 10 dan 22. Nah,
anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja, tidak lupa juga seminggu ini kita akan menghafal ayat hafalan ya. Kita tidak boleh bermalas-malasan untuk menghafal firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Guru Mei yang telah membawakan cerita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati anak-anak sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mengaminkan cerita kita di pagi hari ini dengan menyanyikan Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Semua bangkit berdiri, tetap semangat, bertepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak diharapkan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengiringi persembahan kita bernyanyi beri syukur. Sambil bertepuk tangan ya ketika sudah memasukkan persembahannya. Beri syukur, bela syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Doa syafaat dan persembahan akan dipimpin oleh Ibu Guru Mei. Disilakan Ibu Guru Mei. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita juga akan mendoakan persembahan kita akan mendoakan pandemik ini ya, itu corona ini. Kita juga akan mendoakan teman-teman kita dan guru sekolah minggu kita yang sedang sakit ataupun yang bersuka cita karena berulang tahun dan bersuka cita lainnya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang murah hati, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, anak-anak sekolah minggumu dalam ibadah kami hari ini. Tuhan telah menuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan telah memberkati kami, dan Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan persembahan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan, kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, Tuhan, boleh tersimpan baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pun berdoa ya Tuhan buat persembahan kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga persembahan kami boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati apa yang masih ada kepada kami, dan sehingga kami boleh menggunakannya dengan baik. Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati keluarga kami, dan yang daripadanya berkat Tuhan tercurah. Tuhan tolong kami untuk senantiasa dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan menggunakannya dengan benar. Tuhan Yesus, pada saat ini kami pun berdoa buat pandemik yaitu COVID-19 ini ya Tuhan, yang pada saat ini
masih ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan singkirkan dari tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan sembuhkan setiap orang-orang yang terkena virus corona ini, dan Tuhan menolong mereka dalam pemulihan mereka. Tuhan juga menjauhkan kami, memberikan kami kekebalan tubuh yang baik, sehingga kami jauh dari segala jenis virus, penyakit, bahkan juga bakteri. Tuhan tolong kiranya buat dokter, suster, dan semua perawat Tuhan, dan juga setiap relawan yang berada di garis depan Tuhan untuk memberantas virus corona ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami pun berdoa buat anak-anak sekolah minggumu, juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Tuhan kiranya melawat setiap mereka yang terkasih, anak-anak sekolah minggumu serta guru-guru sekolah minggumu Tuhan. Buat Ibu Margareta yang saat ini Tuhan sedang dalam masa pemulihan, Tuhan kiranya menyertai, menolong, sehingga ia boleh pulih dan kembali boleh melayani Tuhan dalam sekolah minggu ini. Kami pun berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggumu dan guru-guru sekolah minggumu yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan menambahkan setahun lagi usia mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga ke depannya mereka senantiasa berpegang teguh dalam iman mereka kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati kami dalam pendidikan kami, baik itu secara virtual Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, sehingga boleh kami semua melaksanakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih khusus Tuhan memberkati orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak mereka dalam bersekolah, bermain, dan bersekolah minggu. Tuhan, terima kasih, ini doa yang kami bawa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu, tetap semangat, tetap berdiri. Kita akan menyanyikan Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Sambil bertepuk tangan ya, dengan penuh sukacita. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah hari depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapa dan saudara, Yesus minta kami terus dibina, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati.